sama dengan apa namanya, boring, rasa kering, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan lihat dulu. Hari-hari ini banyak pengiringan orang percaya rasanya seperti itu, garing. Arti garing itu apa namanya itu? Gersang, tidak ada semangat, tidak ada sesuatu yang lebih apalagi berapi-api dalam Tuhan. Mari kita akan lihat dulu dalam kitab Perjanjian Lama, Bilangan pasal yang ke-11. Kita baca ayat 1 sampai ayat 5. Yuk kita bangkit berdiri. Hari ini cukup sedikit, tapi puji Tuhan, Tuhan selalu beri kita sukacita. Bilangan pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 5. Ayat 1 saya baca, ayat 2 jemaat. Begini bunyi firman Allah. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk. Nasib buruk ini sama dengan gabut, ya. Nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Ayat 2 jemaat Tuhan. 1, 2, 3. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Ayat 3. Setelah itu saudara, ayat 3. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafas, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Sama-sama 1, 2, 3. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak banyak apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Silakan duduk. Ini hari ini ayatnya ada semua di dapur, apalagi ayat yang kelima ini, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lihat dulu firman Allah hari ini. Di dalam gabut itu tersimpan rasa sungut-sungut, ya, merasa tidak tidak puas. Di dalam gabut juga terkandung kata seperti yang dirasakan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Mereka berkata, kita mengalami nasib yang buruk atau kurang beruntung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan manusia itu identik dengan kehidupan yang tidak pernah merasa puas. Benar Bapak Ibu Saudara? Ada orang berkata, oh kalau saya punya oto 2, 3, saya pasti puas. Tuhan kasih, asik kurang puas lagi, ya. Dulu waktu saya belajar melayani Tuhan, menggambarkan pekerjaan Tuhan di satu dusun, namanya Dusun Mampu Jaya. Waktu saya pergi dari tempat saya praktek, ya, Pendeta Maksi Koyong, menuju ke pelayanan itu ada sekitar 5 kilo. Bukan 5 kilo, 3 kilo, saudara. Ya, 3 kilometer berarti 3.000 meter. Saya melayani situ. Lalu melayani pertama saya berjalan kaki 3 kilo. Ya.
saya berjalan kaki jumpa kepada satu pemudi namanya Rosita. Saya lupa DP Pam apa, DP Marga apa. Pokoknya namanya Rosita. Dia guru bahasa Inggris. Ya. Lalu waktu lihat ada Rosita, dia bilang, "Om Gembala, kenapa jalan kaki kemana?" "Mau pergi melayani di dusun Mampu Jaya." Lalu pemudi ini bilang, "Om pakai jutape sepeda ini." Loh, nanti Rosita mau pulang bagaimana? Biar ada tapi kawan guru mau datang, nanti saya numpang dia. Om pakai jut sepeda. Saya masih ingat DP sepeda jengki yang mini itu, saudara. Sepeda perempuan yang mini, kayak anak-anak apa namanya, gadis-gadis Hongkong. Wah, begitu. Saya pakai itu, saudara. Ya, sebetulnya tidak tega, tapi masih ada sekitar 2,5 km lagi, baru sekitar 500 meter lebih kita jalan di Pinjamin. Di situ lalu di dalam sepeda itu waktu saya jalan, saya berdoa, "Tuhan, kirim saya sepeda supaya melayani lebih sedikit ringan. Kalau dapat sepeda jauh bersyukur Tuhan." Saudara tahu, singkat cerita, sesudah pelayanan kedua, ini pemudi Rosita ini dia beli sepeda BMX dulu lagi tren. Dia beli, dia kredit untuk keponakannya. Tahu-tahu keponakannya bilang, "Tante, ini terlalu tinggi, terlalu besar." Jadi sepeda BMX itu saya yang pakai juga di pelayanan. Cara Tuhan itu selalu ajaib dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan, satu waktu umat Israel ini dia bosan, ya. Di ayat 1, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api di antara mereka dan merajalela di tepi perkemahan. Zaman bangsa Israel, kalau Tuhan murka, Tuhan marah, bahkan Tuhan hadir, itu selalu ditandai dengan api. Amin. Makanya waktu perkemahan pemuda remaja dibilang apa? Api, minta api, saudara. Ya. Ada lagu katakan api. Apa? Api Kristus sudah menyala. Ada 2 macam api, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama namanya api kehadiran Tuhan. Maka saudara perhatikan, waktu Musa dipanggil oleh Tuhan, Musa melihat apa? Api yang menyala di tengah semak duri. Ya. Api yang menyala di tengah semak duri. Dan anehnya semak duri itu tidak terbakar. Ini tanda kehadiran Tuhan dengan api. Lalu api yang sama juga menyambar persembahan dari Elia itu, tanda kehadiran Tuhan. Tapi api Tuhan juga pernah, di sini yang kita lihat, murka, bicara tentang amarah Tuhan. Kenapa Tuhan marah kepada bangsa Israel pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara? Karena ternyata bangsa Israel itu hidup dalam sumut-sumut, menggerutu. Ya, mereka berkata, "Tuhan, hari-hari makan mana? Hari-hari makan mana?" Mereka hidup bersungut-sungut, marah. Ya. Hati mereka tidak puas, pikiran mereka gabut, kacau. Ya. Lalu dia coba bandingkan, lebih bagus kita dulu di Mesir. Ya, dikatakan tadi di Mesir makan apa tadi yang tidak bayar?
Coba buka dulu tadi. Halo, ya. Ini kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak apa? Bayar. Kenapa tidak bayar, Bapak Ibu Saudara? Bukan karena bangsa Israel bos, bukan. Karena bangsa Israel pada waktu itu dia menjadi budaknya orang Mesir. Tahu budak? Budak orang Mesir. Budak itu kerjanya kerja saja, tapi tidak digaji. Ya pantas makannya pereh, saudara, atau tidak bayar. Tetapi tergantung kepada orang Mesir. Ya, bangsa Israel karena kehidupan yang gabut, kehidupan yang membingungkan, dia tidak puas dengan Tuhan. Dia coba bandingkan kasih Tuhan dengan Mesir. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena bangsa Israel hanya satu hal, mereka bosan makan mana. Mana itu berbicara tentang apa? Roti yang dari surga, firman Allah. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini, dia sepertinya bosan dengan firman Allah. Makanya kalau ada ibadah dia tidak ada antusias. Waktu ada ibadah, ada hamba Tuhan berkhotbah, dia merasa tersinggung. Oh, itu firman Allah for kita. Oh, itu gembala tidak betul. Oh, itu hamba Tuhan tidak betul. Oh, itu pelayan-pelayan tidak betul. Kenapa, saudara? Ini membuktikan dosa, kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dibilang Tuhan bosan makan mana. Kalau makan mana itu, saudara, tidak boleh dicampur-campur. Mana tidak boleh, harus mana. Dan saudara tahu keistimewaan mana? Orang Israel itu kalau pungut mana, makan mana, ambil mana itu tidak boleh lebih, harus secukupnya. Harus secukupnya. Kalau diambil lebih, maka yang lebihnya itu akan, kata Alkitab, berulang. Jadi mana itu lebih dahsyat dari tepung terigu. Tepung terigu kalau lama baru dia berulang, ya, mulai berulang putih. Tapi mana satu hari saja, kalau ada lebih, tidak dimakan, tidak diolah, dikatakan oleh Tuhan, dia akan berulang. Artinya apa, saudara? Apa? Tuhan mau kita orang percaya selalu belajar mencukupkan diri. Artinya kita sebagai orang percaya harus selalu jauh dari kehidupan yang tamak, boleh kata lain. Harus belajar mencukupkan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Allah ini kita mau belajar, saudara, bagaimana Tuhan itu luar biasa. Akibat bangsa Israel tidak puas, bosan dengan mana, apa yang terjadi? Waktu mereka minta daging, Tuhan kasih nggak, saudara? Tuhan kasih. Tuhan datangkan angin dari timur, membawa burung puyuh yang begitu banyak, ya. Tapi sayang, 1000 kali sayang, bangsa Israel makan dengan begitu tamaknya, ya. Makan dengan begitu rakusnya, sehingga pada waktu itu banyak orang Israel, umat pilihan Allah, yang mati bukan karena mana, mati karena apa? Daging yang dimakan secara berlebihan. Makanya kalau orang makan daging terlalu banyak, saya ada beberapa teman hamba Tuhan,
adanya namanya pendeta Damai Siaan. Waktu dia sehat saudara, ya, karena dia pengerja junior, setelah saya baru dia. Jadi Damai Siaan ini, hamba Tuhan ini, kalau makan daging satu periuk yang begini besar, begini bisa habis. Bayangin, saya kalau makan lebih sedikit, ya, belakang so tegang, dia bisa habis. Lalu waktu dia jadi gembala di Pulau Rupa, daerah pulau namanya Pulau Rupa, di situ banyak babi hutan. Setiap hari jemaat Tuhan itu, setiap hari, bukan cuma hari ini, setiap hari mereka bawa daging yang sudah dimasak. Berapa dibawa, dia makan habis. Kalau tidak salah dia 5 tahun ada di Pulau Rupa. Ya, dia orangnya main musik jago. Kalau main gitar klasik, kalau dia mainkan, kita bisa tertidur saking merdunya suara gitar itu. Satu waktu, saking banyaknya dia makan, dia kena stroke, saudara. Masih muda waktu itu, dia muda 2 tahun dari saya. Umur saya kalau tidak salah umur 26 tahun, dia kena stroke. DP mulut bengkok, dia DP tangan ini jadi kaku. Tapi Tuhan masih sayang. Ada suara Tuhan bilang sama dia ini, hambaku, kamu harus pindah. Harus pindah. Dalam kondisi pemulihan pasca stroke, dia pindah. Dia pindah, Tuhan bawa dia ke satu kota namanya Duri 13. Di situ dia melayani. Sedikit sondak belum normal, saudara, dia melayani. Yang tadinya dia kalau pegang gitar, pegang keyboard begitu enak, tapi setelah gara-gara kena stroke itu, apa yang terjadi? Tangannya sedikit kaku. Jadi kalau main kasar, jadi saudara, sedikit kasar. Main gitarnya yang tadinya petikan gitar klasiknya bisa sudah bisa, so kurang rambas, kalau orang Sumatera bilang, pukulan begini. Singkat cerita, Tuhan masih sayang, Tuhan pakai dia. Waktu dia bangun gereja, saya masih ingat ini hasilnya, saudara. Waktu itu ibu gembala mau melahirkan anak pertama, kami belum ada biaya. Dia bilang, jalan kamari Markus, senior Markus, dia panggil saya senior. Saya jalan ke tempat dia, saya melayani di situ. Saudara tahu, 2 kali melayani bisa untuk melahirkan anak. Waktu itu ukurannya besar. Dia bilang, senior, pergi melayani di sini Jo. Maksudnya cari pelayanan di dekat dia. Dia ada cabang, ya, yang kira-kira jaraknya 3,5 kilo. Jauh nggak itu kalau di sini? Jauh. Kalau di sana belum. Karena keputusan MD di sana boleh membuka sidang minimal 6 kilo baru boleh. Itu di Sumatera waktu itu. Jadi ini pendeta ini karena dia sayang sama saya, dia bilang, buka tuh 3,5 kilo tidak apa-apa. So ada kalau tidak salah 8 atau 9 keluarga. Dia izinkan, nanti kita sama-sama menghadap kepada MD. Dia bawa kami ke MD. MD bilang, ya kalau berdamai so kasih tidak masalah, tapi hati ini tidak enak, saudara. Saya tidak mau. Biar Jo, bro, saya kembali ke daerah Penuba Omos. Saudara tahu Pak, waktu saya ke Penuba belum lama, tahu-tahu dengar ini hamba Tuhan meninggal. Damai Siaan meninggal. Gerejanya besar. Dalam hati sekarang, coba kemarin saya bilang, iyo kan, pasti DP jemaat so masuk Pak kita. Karena DP istri satu angkatan dengan saya, jadi saya merasa tidak enak juga. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi
dikasihi dan diberkati oleh Tuhan sama dengan bangsa Israel. Karena ketamakan makan daging, mereka banyak yang mati. Mati bukan karena kelaparan, mati kekenyangan. Mungkin kalau sekarang, dulu soal tensi, oh mati karena tensi gembala dia, oh kasihan dia mati karena darah tinggi, kolesterol tinggi dan sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyebabnya cuma satu. Karena bangsa Israel cara melayaninya itu melayani yang gabut, suka sungut-sungut, suka merasa kurang ini dan kurang itu. Dia tidak merasa puas dengan mana. Selama bangsa Israel makan mana, tidak ada mereka yang mati, tidak ada mereka yang sakit. Ini jaminan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kenapa bangsa Israel itu mengalami hal yang tidak mengenakan? Karena sekali lagi saya berkata melalui kebenaran, mereka tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mereka melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Mereka punya rasa yang sungut-sungut, tidak puas. Bahkan Alkitab dikatakan mereka berkata, Musa, ayat keberapa tadi yang menyalahkan Musa saudara, atau yang meminta kepada Musa? Tolong buka dulu Firman. Ayat 2 bilang ini, lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Api ini bukan api sukacita dari Tuhan, bukan api roh, tapi api murkanya Tuhan. Karena apa saudara? Ini menandakan Tuhan itu dari dulu sampai sekarang tidak bisa dipermainkan. Amin saudara. Itu Tuhan kita. Sesulit apapun, Alkitab katakan jangan pernah mempermainkan Tuhan. Bangsa Israel yang notabene umat pilihan Allah, Tuhan marah, Tuhan murka, Tuhan turunkan api. Masih untung api itu tidak membakar kemah-kemah orang Israel yang sedang tidur, tapi api itu menyala, menyambar di setiap pinggiran kemah itu, sehingga bangsa Israel takut lalu berkata, Musa tolong. Maka Musa berdoa. Alkitab katakan api itu padam. Amin saudara. Ada banyak hamba Tuhan harus mengalami hal sama dalam Musa. Dia berdoa sebagai pengantara, berdoa, Tuhan Engkau ampuni dosa umatmu, Tuhan Engkau ampuni dosa si A si B, Tuhan pulihkan. Dipulihkan oleh Tuhan. Nah itu sebabnya saudara, bukan cuma ini yang membuat Tuhan murka dengan apinya. Karena ternyata bangsa Israel pada waktu itu, mereka melayani Tuhan tidak hanya sekedar sungut-sungut, mereka mengiring Tuhan tidak hanya sekedar sungut-sungut, tapi mereka itu tidak mau lagi di sini saya tulis saudara, orang Israel itu sudah tidak mau lagi aktif di dalam Tuhan. Ya, akibat gabut ini ada beberapa hal. Yang pertama, orang Israel bosan. Yang kedua, orang Israel itu terikat oleh malas. Tahu malas saudara? Malas itu bukan karena tidak bisa, tapi tidak ada kemauan. Yang ketiga, orang Israel itu pasif dengan Tuhan. Yang keempat, orang Israel itu suka mencari alasan, berdalih dengan Tuhan. Ya, ini penyebabnya sehingga Tuhan itu murka dan memberikan apinya untuk menyadarkan dan mengingatkan orang Israel. Karena ternyata orang Israel itu bosan, malas, pasif dengan Tuhan, suka beralasan dengan Tuhan. Dan 4 hal ini hari-hari ini selalu coba merasuk umat-umat Tuhan. Amin saudara.
di setiap gereja, di setiap pelayanan ada 4 hal ini yang mengikat. Dan saya mau sebagai hamba Tuhan, kita orang percaya, jangan biarkan 4 hal ini, bosan, malas, pasif, dan berdalih, itu merupakan pintu iblis untuk masuk dalam diri orang percaya. Ngerti maksud saya, saudara? Ini 4 hal ini adalah pintu yang paling baik untuk iblis mengikat orang percaya itu, sehingga orang percaya itu alami hal yang tidak baik. Bagaimana cara kita mengatasi itu, saudara? Yang pertama, setiap hidup kita kadang merasakan sulitnya itu. Ya, di sini saya tulis hal yang pertama. Kalau kita alami ganggu, hal yang tidak mengenakan, jangan biarkan 4 hal ini menjadi bahagian hidup kita. Tapi yang pertama, kita harus berdiam diri dan merenungkan akan kasih Tuhan. Amin. Waktu kita sulit, Injil Matius pasal 11 ayat 28 apa? Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan apa? Memberikan kelegaan kepadamu. Jadi waktu kita alami beratnya hidup, sulitnya hidup, stop kita untuk jadi umat Tuhan yang malas. Stop kita untuk menjadi umat Tuhan yang selalu mencari alasan. Stop kita menjadi umat Tuhan yang pasif dan bosan. Hal yang pertama, kalau kita alami beratnya hidup, kita datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita diam di rumah dan merenungkan apa, saudara? Akan kasih Tuhan. Itu cara yang pertama. Cara yang pertama untuk kita mengatasi sulitnya hidup itu. Jangan sama dengan bangsa Israel, malah membanding-bandingkan. Ya. Oh, kita walaupun di Mesir susah makan kre, tidak bayar, padahal kasihan mungkin makan ikan garam. Ya. Walaupun di padang gurun orang Israel minta daging, sebetulnya kalau dia makan secukupnya burung puyuh itu, mereka tidak akan mati. Benar Bapak Ibu Saudara? Di padang gurun mereka bisa makan daging. Itu Tuhan kuasa, Tuhan luar biasa. Artinya apa? Di dalam keadaan yang tersulit sekalipun jangan pernah takut. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini yang pertama. Hal yang kedua, selain kita datang untuk diam dan merenungkan akan kasih Tuhan, yang kedua, cara yang kedua supaya kita mengalahkan kegabutan kita itu, kegalauan dalam kita melayani dan mengirim Tuhan. Di sini saya tulis, marilah kita selalu menjadi aktif di dalam Tuhan. Tolong buka Vero di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-23. 1 Korintus pasal 10 ayat 23 bilang gini. Sudah? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu itu apa? Berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu ngerti maksudnya Bapak Ibu Saudara? Orang Israel makan daging burung puyuh itu nggak salah, benar? Benar. Tapi yang menjadi salah, mereka memakan secara apa? Berlebihan. Ya, maka Alkitab katakan segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Jadi kalau makanlah secukupnya. Benar saudara? Doa Tuhan Yesus apa? Berilah kami makanan yang secukupnya.
berilah kami duit yang sebanyak-banyaknya. Ya tahu, kalau punya duit banyak boleh berbuat baik, boleh melayani Tuhan. Kalau makan secukupnya. Kalau makan terlalu banyak, aduh gembala saudara tinggi, so asam kinoy dan sebagainya. Benar saudara? Ini Alkitab nggak pernah salah. Yang kedua, jadilah orang percaya yang aktif. Aktif ini apa saudara? Kita mempergunakan akal budi kita ini untuk memuliakan Tuhan. Orang Israel, kenapa dia binasa? Karena mereka sudah tidak lagi pakai akal budi mereka. Mereka sudah tidak memakai akal sehat mereka untuk Tuhan. Oh, karena begitu banyak berkat, dia bantai, dia hajar, habiskan semuanya. Akhirnya banyak mereka yang meninggal, yang mati karena kekenyangan, karena roh kerakusan. Ini yang kedua. Jadilah orang percaya yang, ayat ini kalau saudara baca pelan-pelan. Tadi malam saya baca pelan-pelan. Oh, ternyata luar biasa Tuhan. Tuhan selalu mengajarkan kepada kita. Memang gak salah, tapi yang menjadi salah waktu kita melakukannya secara berlebihan. Makanya Tuhan tidak pernah salah, dia mengajarkan, beri kami makanan yang secukupnya. Ini hal yang kedua Bapak Ibu. Jadilah pribadi orang percaya yang aktif karena kita berhikmat dari Tuhan. Amin. Bangsa Israel, bayangkan, yang keluar dari tanah Mesir kurang lebih 3 juta. Kurang lebih menurut analisa dan tafsiran 3 juta. Tapi yang masuk dari 3 juta ini, generasi lama hanya berapa? 2, Yosua dan Kaleb. Kira-kira seperti inilah generasi lama, Om Yuling, Tante Lili. Lalu yang masuk bersama mereka, Om Yuling dan Tante Lili, orang-orang yang di bawah 20 tahun. Ini anak-anak kita, kira-kira gitu. Kadang-kadang kalau Tuhan kasih analisa seperti ini saudara, ya, Yosua dan Kaleb waktu mereka keluar dari tanah Mesir, itu umur mereka itu 30 tahun lebih, hampir 40 tahun. Makanya mereka tergolong generasi lama. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, mari jadilah orang percaya aktif untuk selalu punya hikmat, pengetahuan di dalam Tuhan. Hal yang terakhir, yang ketiga, ini yang penting, saya tulis ini, penuhilah hidup kita dengan rasa syukur kepada Tuhan. Ini yang terakhir, yang ketiga, penuhilah hidup kita dengan rasa syukur yang daripada Tuhan. Mazmur pasal 107 ayat 31. Tolong buka di slide Vero. Penuhilah hidup dengan rasa syukur yang daripada Tuhan. Mazmur 107, bukan 37, ayat 31. Begini, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kita ada karena perbuatan ajaib Tuhan. Amin saudara. Kita ada karena perbuatan ajaib Tuhan. Paulus meskipun secara manusia, waktu dia dipanggil Tuhan, melayani Tuhan, dia tersiksa, dia dihina, dia dicela, ya.
Tapi Paulus berkata ada satu ayat yang ditulis dalam 1 Korintus, dan tolong buka ya, 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Kira-kira gini bunyinya, meskipunlah manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batiniah kami semakin diperbaharui dari sehari ke sehari. Ini kita tutup firman Allah dengan ayat ini. Begini sudah, sebab itu kami tidak tawar hati. Tahu tawar hati Bapak Ibu Saudara? Tidak ada semangat, betul? Tidak ada gairah melayani Tuhan, tidak ada semangat melayani Tuhan, tidak ada semangat mengiringi Tuhan. Ini ada tawaran, kadang-kadang iblis ya menjelma untuk mengganggu gara-gara kamu ikut Tuhan. Coba lihat, sampai kesusahan tidak habis-habis, betul saudara? Paulus bilang gini, sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin apa? Merosot, boleh kata dagingnya sudah berkurang, dari gemuk jadi kurus. Merosot artinya daya tahan tubuhnya semakin berkurang, ya, dan lain sebagainya sudah artikan, ya. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin saudara. Ini Rasul Paulus. Paulus sebelum dia jadi hamba Tuhan masih namanya Saulus. Dia menjadi pribadi yang disegani oleh Tuhan. Disegani oleh orang pada waktu itu. Karena apa? Dia seorang murid yang pintar di bawah guru besar namanya Gamaliel. Ya. Dia sekolah di STT-nya orang Yahudi yang mempelajari tentang hukum-hukum Taurat, yang masuk di dalam golongan Sanhedrin. Saya yakin waktu itu dia sangat dihormati. Makanannya punya gizi yang tinggi. Tapi waktu dia menganiaya umat Tuhan, Tuhan panggil dia di jalan yang lurus di daerah Damsyik. Berapa hari Paulus buta Bapak Ibu Saudara? 3 hari. Ada cahaya, ya. Boleh saya katakan ada api Tuhan yang menerpa Paulus. Cahaya dari Tuhan itu, api Tuhan itu membuat pandangan Paulus 3 hari buta. Dan saya yakin dalam masa 3 hari itu ada prosesnya Tuhan. Ada prosesnya Tuhan. Dan waktu Paulus didoakan oleh Ananias, dia bisa buka mata. Dan dia bertobat. Dia mulai berkomitmen melayani Tuhan. Sehingga ayat ini ditulis, sebab itu kami tidak tawar hati. Atau dengan kata sebab itu saya tidak menyesal, saya tidak merasa rugi, meskipun manusia lahirnya kami semakin menurun, kesehatan kami semakin menurun, ekonomi kami semakin menurun, kehidupan kami semakin menurun, tapi manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kenapa Paulus bisa bertahan melayani Tuhan. Bahkan Alkitab katakan Paulus sempat mati karena dia dihukum oleh bangsa Yahudi pada waktu itu dengan dilempari batu sampai mati. Dia bisa dihidupkan oleh Tuhan. Ini Paulus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Allah, jadilah orang percaya yang selalu, yang ketika hidup kita dipenuhi rasa syukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik. Ada 3 yang perlu kita renungkan pada saat siang ini, di minggu ini. Yang pertama, berdiam diri dan merenungkan akan kasih Tuhan. Yang kedua, aktifkanlah seluruh akal budi kita untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga,
rasa syukur karena Tuhan itu begitu baik. Segala hormat